tadi kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan yang mulia ini Bapak Ibu. Terus terang saya mohon maaf mungkin tidak bisa memberi tidak bisa mendampingi sampai selesai nanti karena ada kegiatan dinas setelah ini jam 1 Bapak Ibu. Bapak Ibu, banyak apa ya, mungkin beberapa seminggu kemarin kita kan, saya kan supervisi ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih sekali untuk teman-teman wali kelas khususnya, sudah sangat sempurna tampilannya, meskipun RPP-nya satu jenjang itu sama semua Bapak Ibu. Ya Alhamdulillah. Kemudian materinya juga sama semua, media ini yang mirip-mirip KB, Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Ya, yang penting kan ada niatnya. Mungkin minggu depan gilirannya guru mapel. Nah, guru mapel kan belum. Jadi minggu depan. Kenapa Bu? Saya kan enggak. Enggak apa-apa, kan belum, kan ini kurang 2 bulan ya Bu. Iya. Ya. Jadi gitu Bapak Ibu. Kemudian, nah saat saya berkeliling itu ternyata banyak cerita-cerita Bapak Ibu. Nah, termasuk kemarin saya masuk di salah satu kelas itu ada pemberian reward. Wah, senang saya. Di mejanya itu sudah ada apa namanya, kue ya, buffer itu Bu. Nah, snack reward siapa yang nanti berhasil dapat ini. Nah, ini nih juga kan perlu apa ya, kita samakan persepsinya. Ini kan mumpung kita kan punya teman-teman guru penggerak di sini banyak. Kira-kira pemberian reward itu bagus apa enggak? Karena gue sih mulai ya, pancet ada iku aja sing awalnya pasti dendam. Kalau saya dulu gitu, konco-konco aja sing oleh gitu ya, aku oleh gitu ya. Maunya kan kita motivasi ya. Tapi ini perlu nanti mungkin dari teman-teman ini bisa memberi wawasan ke kita. Perlu enggak ini reward ini gitu ya. Nah ini termasuk yang akan dibahas teman-teman, budaya positif dari budaya positif ini nanti juga bisa apa ya, mengurangi lah, semoga bisa mengurangi yang sekarang lagi boomingnya apa ya, bullying. Nah, kemarin saya dapat info, dapat cerita dari teman-teman, Pak, saya kemarin sehari itu wes dapat masalah doa sedino, isu diparani wali murid siap gini, sampai kejadian yang di kelas ini ya kemarin ya. Padahal itu nggak ada bullying, cuma ketepaan tiba gitu aja. Saya itu lihat di CCTV Bapak Ibu, tak boleh ikan ketok Bro, karena ketutupan ini loh, nah ketutupan yang tembok ini loh. Tuhan budidin. Iya. Jadi, tapi alhamdulillah sudah sembuh ya Pak ya, sudah pulang. Nah, saya tapi belum sempat ke sana. Jadi itu adalah fenomena selama seminggu kemarin. Kita dapat apa ya? Katanya Bu Aisyah cobaan, jadi coba-cobaan. Nah, semoga nanti dengan panjenengan selaku guru kelas ataupun guru mapel jangan melakukan apa ya, mulai mengenal yang namanya budaya positif ini, semoga nanti bisa mengubah atau bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang seperti itu. Semoga dengan budaya positif nanti anak-anak kita menjadi lebih tangguh, lebih hebat lagi, dan karena anak-anak itu semuanya unik, tidak ada yang apa ya, unik pokoknya. Ono air, nanti arah itu. Jadi keistimewaannya banyak. Anak-anak kita adalah istimewa, itu nomor 1. Apalagi seminggu ini saya di Lopak Mari itu biasa nobar di latihan kotean di arah itu. Cedak. Ya mohon maaf mungkin wali kelasnya bendino Pak, ada sih pelajaran harus diceluk kawan kotean duduk gitu. Semoga nanti apa yang diusahakan oleh Pak Marito ini menjadi dan timnya itu semoga nanti bisa mendapatkan hasil yang baik saat kita lotar nanti. Tapi ini termasuk salah satu supaya kan tujuannya kan promo apa ya, menggaungkan zero waste di Surabaya. Nah ini karakternya. Jadi budaya positif ini penting, perlu kita lakukan setiap hari. Dan biasa di kelas itu budaya positif ini perlu, baik di kelas ataupun di luar kelas. Nah seperti apa? Mungkin saya yakin Bapak dan Ibu sekalian sudah pernah melakukan, tapi mungkin istilahnya saja yang belum kenal.
ini teman-teman dari para narasumber kita hari ini, Bu Ita sama Bu Ayu, itu nanti yang akan berbagi ilmunya, sharing, bukan menggurui Pak Jenengan, tapi hanya sharing sifatnya. Jadi minta tolong nanti bisa tanya jawab, silakan tanya sebanyak-banyaknya. Sing kira-kira Bu Ita mbek Bayu gak iso jawab gak apa-apa. Wes gak mau tanya mau apa. Nggih, ngoten nggih Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa dibagi dua aja Bu Ayu dan Bu Ita, dan fokus jadi ngomong. Nggih, rencana dibagi dua ya. Nah, jadi nanti setelah ini Bapak Ibu kita bagi menjadi dua ruang saja. Yang kelas tinggi bagian Ibu Ita, kelas tinggi 456 biar sama Bu Ita. Tidak tahu diajak kemana Pak, nurut aja ya Pak ya, 456 dijak nanti ke Bu Ita. Kemudian yang 1, 2, 3 tetap di sini ya Bu. Oke, dan sedikit pengantar dari saya. Semoga kegiatan ini mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT. Amin. Nah, isok ini kayak gini, bagi ilmu ini sering Bu, saya seneng Bu, gantian tapi ya sering berbagi ilmu. Karena kita jadi dari sekolah itu, sebenarnya dari sekolah itu dituntut membentuk apa? Komunitas belajar yang kemarin sudah dimulai di kecamatan. Dan alhamdulillah laporan progresnya gimana Bu Aisyah? Progresnya teman-teman yang PMN? Sebenarnya kan maunya kita tapi kan ada acara ini. Oh, maunya nggak garap-garapan Jumat gitu lah. Oh iya, tapi masih ada Senin ya atau Sabtu. Nonton ya Bapak Ibu. Mohon maaf sekali saya tidak bisa mendampingi sampai selesai. Monggo Bu Tris. Nah ini narasumber kita yang ketiga nanti Bu ya, khusus ini. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalhamdulillah, karena di siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam mengikuti program ini. Kita lanjut saja teman-teman ya. Untuk acara diseminasi pemahaman dan penerapan positif, kita mengangkat masalah budaya positif yang ada di sekolah kita. Karena di sekolah kita ini saya lihat ya, anak-anak budaya positifnya masih sangat kurang. Jadi mohon bantuan untuk semua rekan-rekan agar lebih menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kita lanjutkan. Kali ini saya perkenalkan dulu. Saya bersama Ibu penggerak pengajar praktik yaitu Ibu Mimin, kemudian Ibu Tutut Listriana sebagai fasilitator saya. Konsep inti dari budaya positif di sini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu adalah langkah-langkah dari konsep inti budaya positif. Selanjutnya, sekolah kita ini sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, ketika kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, tentunya kita akan mengenal profil pelajar Pancasila. Dari profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Kelima, kreatif dan bernalar kritis. Ini semua masuk dalam profil pelajar Pancasila.
Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Psikologi modern adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia dengan pendekatan ilmiah dan sistematis. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini, khususnya yang kelas 4 sama kelas 5. Kira-kira sekolah kita apakah sudah menerapkan kurikulum merdeka? Sudah ya, pasti ya. Nah, kira-kira apakah sudah menerapkan profil pelajar Pancasila? Sudah, insya Allah sudah. Tapi mungkin ada beberapa yang masih belum tuntas nih Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol terbagi menjadi ilusi mengontrol murid, ilusi bahwa kritik bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Sedangkan kalau kita menggunakan teori kontrol, yang pertama adalah realitas, karena kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi bukan orang lain yang bisa mengontrol diri kita. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Ya, itu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kebanyakan Bapak Ibu ya, kebanyakan itu kita itu ada di posisi yang sebelah sini kebanyakan. Stimulus respon, ya. Kebanyakan seperti itu. Dan untuk teori kontrol, ya, contohnya, kalau kita memiliki suatu tujuan, namanya kepingin apa, kita tidak berani mengungkapkan. Ikut-ikutan akhirnya sama teman. Mamanya teman punya pandangan, oh saya seperti ini, kita ikut-ikutan. Jadi tidak memiliki prinsip sendiri seperti itu. Jadi orang lain yang mengontrol kita, bukan kita yang mengontrol diri. Itu kita masuk sini. Kebanyakan seperti itu Bapak Ibu. Atau kadang seperti ini ya. Non saya kita menganggap bukan senior namanya. Banyak orang-orang yang aku duduk senior, aku tak menang, tak melok, tak goblok dia aja. Kadang seperti itu ya pikirannya. Padahal tidak seperti itu. Harusnya tidak seperti itu. Kita punya pemikiran sendiri. Terus kita juga tidak bisa dijadikan menang-menangan Bapak Ibu.
Kalau dianggap senior, berarti wis aku kudu menang, kudu sakarku kan gitu ya biasanya ya. Menjauh. Tapi kalau di SDN Panggung 1 enggak ada. Siapa? Oh, Abah Sari. Abah Sari mungkin ada kepentingan lain. Bu aja, ya. Oh iya, mengisi Jumatan tadi. Ya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ya, profil pelajar Pancasila yang berisi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan Ibu Premier Years Program PYB mengatakan bahwa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah contoh kebajikan menurut Ibu Premier Years Program. Sedangkan menurut keterampilan hidup life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri kita. Begitu. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus disepakati bersama. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Sebelum saya melanjutkan di sini, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu semuanya, kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Menurut Pak Riono? Makan. Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Kasih sayang. Itu termasuk kebutuhan dasar, ya. Selain makan, kasih sayang, hidup bahagia, terus apa lagi Bapak Ibu? Cinta kasih, termasuk kasih sayang tadi, ya. Terus apa lagi Bapak Ibu? Kebebasan dalam hal apa Bapak Marito? Bergerak, berkreatif, berpendapat, benar ya, benar sekali ya Bu ya. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian kebutuhan dasar manusia terbagi menjadi, yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup tadi yang sudah disebutkan Pak Riono benar sekali. Yang pertama adalah makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu merupakan kebutuhan dasar yang paling penting pertama kali bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang yang dikatakan Bu tadi, benar. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Benar sekali. Cinta kasih, dipeduliin, disayangi, itu yang nomor 2, kebutuhan dasar manusia yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah penguasaan atau harga diri. Penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, dan diakui serta dijunjung. Itu kebutuhan dasar manusia nomor 3. Dan yang nomor 4, kebebasan. Nah, benar tadi Pak Marito bilang, kebebasan. Bebas dalam hal apa saja Bapak Ibu? Berpendapat, berkreasi, terus apa lagi? Memilih apa contohnya Pak Riono? Memilih teman, betul. Ya, kebebasan di sini berarti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri.
Kemudian kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan. Tadi siapa tadi yang menjawab kesenangan? Ada no. Bahagia, senang, Bu Reni ya. Nah, kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah senang. Karena manusia itu harus bahagia selalu, harus senang selalu ya. Bisa bermain, humor, antusias, dan tertawa. Oh ya betul. Jadi yang pertama memang uang itu juga menentukan gitu aja. Iya benar. Termasuk dalam kesenangan. Kalau kita tidak punya uang, mungkin kita seperti itu. Kita lanjutkan motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini masuk motivasi intrinsik. Sedangkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini masuk motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu contohnya begini Bapak Ibu. Kita melakukan sesuatu itu karena imbalan ya. Karena imbalan. Nah, betul. Contoh seperti ini. Seperti yang dikasih contoh Pak Liono. Anak-anak, ayo sholat. Nanti kalau kamu tidak sholat, nanti kamu tidak masuk surga. Itu termasuk motivasi. Angkatnya ini. Ya, seperti itu. Luar ya. Kemudian, sedangkan motivasi intrinsik harusnya motivasinya tidak seperti itu. Bagaimana seharusnya? Aku sholat. Karena merupakan kewajiban. Nah, seperti itu harusnya. Atau seperti ini. Ayo anak-anak, siapa yang dapat nilai 100, nanti saya beri uang 10.000. Nah, itu termasuk motivasi apa? Ekstrinsik. Oh, benar sekali Pak Marito pandai ya. Nah, bagaimana supaya masuk dalam motivasi intrinsik Pak Marito? Kira-kira kata-katanya yang bagaimana supaya tidak seperti itu? Saya kepingin pandai untuk bisa sendiri supaya depannya tidak malah kesulitan. Nah ya betul. Jadi seperti itu. Memotivasi diri sendiri dengan belajar agar diberi kemudahan nantinya. Bukan karena imbalan dari Bapak Ibu guru, ya. Anak-anak, ayo. Siapa yang bisa mengerjakan soal matematika nanti dapat nilai 100, nanti Bu Guru kasih uang 10.000, mama seperti itu. Anak-anak memang berlomba-lomba mendapatkan, bukan karena dia mengerjakan, tapi karena untuk mendapat uang 10.000. Harusnya motivasinya tidak seperti itu. Ya. Tanya. Terus motivasi itu baik enggak kalau diberikan untuk anak-anak? Kalau menurut saya, motivasi seperti itu sebenarnya tidak baik. Tidak baik. Kenapa seperti itu? Karena seperti ini Pak Marito, kita mengajari anak-anak itu bukan karena imbalannya, melakukan sesuatu bukan karena aku melok kegiatan ini untuk supaya mendapatkan ini, bukan seperti itu kan seharusnya. Reward itu sebenarnya begini Bu aja. Kalau menurut saya, memang kebanyakan kalau kelas kecil, kebanyakan masih dikasih reward. Iya. Saya akui memang kelas kecil kebanyakan memang dikasih reward supaya anak-anaknya senang, gitu. Tapi nanti itu bukan menjadi motivasi karena dari dasar dirinya, dari dalam dirinya, tapi motivasi karena ingin mendapatkan rewardnya tadi, seperti itu. Tapi kalau untuk kelas besar bisa memberikan motivasi dalam dirinya langsung. Mungkin kalau kelas kecil memang sukanya hadiah-hadiah yang lucu-lucu seperti itu. Kita lanjutkan. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Sedangkan konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman,
Sikap guru selalu memonitor murid. Ini masuk guru yang konsekuensi, ini masuk guru yang suka menghukum. Nanti saya mau tanya kira-kira teman-teman bagian mana ya? yang prostitusi itu. Sebentar. Sekarang yang restitusi. Oh, prostitusi. Restitusi toh Pak Riono gimana? Ini restitusi Pak Riono ya. Restitusi ya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Saya mau tanya Pak Riono. Nah, Pak Riono masuk bagian mana dari ketiga ini? Masuk ketiga-tiga. Masuk ketiga-tiganya. Enak Oh begitu. Oh begitu ya. Kalau Bu Erma masuk bagian yang mana Bu Erma? Ya, kita tidak munafik Bapak Ibu ya. Memang kebanyakan awal itu kita memang sebagai penghukum, langsung otomatis seperti itu. Ya, nah seperti itu. Langsung bilang awas Bon. Nah, seperti itu. Ya. Kita melihat murid kita yang bertengkar, kita sudah emosi di sini, sudah cemut-cemut ya. Akhirnya kita mengeluarkan kata-kata verbal yang membuat anak itu merasa sakit hati. Nah itu termasuk hukuman. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu contohnya bagaimana Pak Riono? Katanya Pak Riono tadi tiga-tiganya. Yang bagaimana? Contoh muridnya yang bagaimana kalau masuk konsekuensi? Kalau masuk konsekuensi itu contohnya seperti murid saya itu tiap hari walaupun dinasihati tetap saja melanggar. Nanti kalau saya tinggal dia akan ulah. Nah, karena itu kita sepakati. Bagaimana nanti anak-anak Pak Riono kan sudah pernah menasihati di tempat kita itu siapa sopan santun itu hebat karena sering melanggar apa nanti tidak bisa kita lakukan kepada temanmu ini. Oh iya Pak, kalau melanggar nanti anaknya wajib menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang perlu disepakati sebagai peraturan atau kebijakan di kelas. Nah, nonton contohnya Ibu Sianita Siani yang cantik hati, jujur selalu. Terima kasih Pak Riono contohnya ya. Nanti kalau seperti kesepakatan Pak Riono, kesepakatan, keyakinan itu nanti masuk di sini Pak Riono restitusi. salah berarti. Jadi anaknya ditanya dulu, jadi bukan langsung kamu salah. Nah itu kalau itu masuk di sini. Jadi kalau Pak Riono tadi sudah masuk di restitusi. Jadi anaknya ditanya, kenapa kok bisa begitu? Diarahkan, diarahkan dulu, kemudian berkolaborasi dengan siswanya. Bagaimana siswanya mencari solusinya sendiri. Begitu, nggih. Kita lanjutkan. Ini kasusnya. Nah, posisi kontrol seorang guru yang pertama yang tadi membuat rasa bersalah ya. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Jadi membuat merasa bersalah. Berapa kali kamu selalu mengecewakan Bapak dan Ibu? Ibu bapak itu. Nah, itu berarti membuat anak merasa bersalah. Kemudian kita lanjutkan posisi kontrol yang kedua, yaitu sebagai teman. Ayo dong ikuti aku, aturan sekolah, tolong Bapak Ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu artinya gurunya posisinya sebagai seorang
langsung ya. Kita lanjutkan. Posisi kontrol guru kalau sebagai pemantau itu seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, itu namanya gurunya sebagai pemantau. Bu Erma seperti itu? Tapi nggak bawa uang. Nah, yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Saya mau tanya kira-kira teman-teman sudah sebagai manajer atau belum ya? Contohnya posisi sebagai manajer itu begini Bapak Ibu. Apa kamu tahu kesalahanmu yang Pak Riono tadi bilang? Kira-kira bagaimana kamu harus memperbaiki kesalahanmu? Nah itu kalau sebagai manajer. Yeah. Nah, seperti itu. Pak Riono termasuk sudah sangat manajer sekali karena mengarahkan anaknya. Seperti itu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Riono teman-teman. Kemarin bergerak. Posisi kontrol apakah saya? Coba lagi ya, contohnya. Salah. Kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Ayo menulis 100 kali. Saya tidak mengerjakan PR, buku tugas. Ayo siapa yang seperti itu? Bu Erma ya? Bu Erma berarti sering seperti itu kalau muridnya tidak mengerjakan PR. Ya kamu. Oh langsung begitu. Jadi anaknya suruh nabung sendiri kalau. Karena ada besok komisi dewi. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Berarti yang nomor 2 tadi apa? Nomor 1 apa berarti Bu? Pemhukum. Bu Erma berarti pemhukum ya. Oke, nomor 2. Ibu kecewa sama kamu. Kapan kamu berubah? Posisinya apa kira-kira? Karena ada Konsekuensi. Iya, Pak, tadi. Iya, membuat rasa bersalah pada anak. Yang ketiga, bagaimana rencana kamu menyelesaikan masalah ini? Memantau posisinya sebagai pemantau. Ayo lakukan demi Bu Guru ya. Sebagai teman. Kebanyakan kita ini kalau di kelas memang kalau mau jadi teman itu agak gimana begitu ya Bapak Ibu ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya. Iya. Banyak yang lama ya Pak. Iya. Nah, kalau Muridnya mencintai buta kok ada. oh ada yang seperti itu ya. Oh gitu. Nah, Bapak Ibu, agar kita bisa menjadi seorang manajerial yang baik, terlebih dahulu kita harus membuat keyakinan kelas. Mungkin teman-teman semua pasti sudah melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Oke. Seperti Pak Riono tadi saya dengarkan sudah membuat kesepakatan kelas di kelasnya. Betul Pak Riono? Siap, betul. Betul sekali. Wah, tepuk tangan untuk kelas 6A. Bagus sekali Pak Riono. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Jadi mereka harus membuat keyakinan kelas menurut keyakinannya sendiri-sendiri. Jadi gurunya tidak boleh memaksa, ayo kamu nulis ini, kamu nulis ini, tidak seperti itu. Oke? Anak-anak sendiri yang membuat peraturannya di kelas, nanti dilaksanakan bersama-sama di dalam kelas. Ini murid-murid saya setelah membuat keyakinan kelas.
Nah, pembentukan keyakinan kelas. Ini lanjutannya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri. Dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah atau warga kelas. Ini adalah keyakinan kelas saya Bapak Ibu. Keyakinan kelas saya. Yang pertama adalah hadir tepat waktu. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi. Semuanya, semua muridnya Dumin semua bisa. Maksudnya? Pakai kacamata. Oh iya, itu hanya ilustrasi Pak Riono ya. Ini bukan matanya Pak D, ini bukan kacamata tapi matanya Pak Riono ya. Iya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, segitiga restitusi yang tadi Pak Riono bilang tadi ya. Segitiga restitusi terbagi dari 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tadi kita sudah bahas nih validasi tindakan. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini segitiga restitusi terbagi menjadi 3, sama dengan ini, ya Bapak Ibu. Tadi Pak Riono sudah menjelaskan langkah-langkahnya segitiga restitusi. Saya dengarkan tadi sudah benar ya, masuk segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu termasuk menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, apa saja? Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi seperti yang muridnya Pak Riono tadi ditanya, kenapa kamu melakukan hal itu? Itu termasuk validasi tindakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu termasuk validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Apa keyakinan kelas kita? Seperti Pak Riono tadi, semuanya sudah masuk dalam segitiga restitusi ya. Pak Riono tadi tanya, apa ayo kesepakatan kelas kita? Seperti itu ya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu masuk menanyakan keyakinan. Nah, itu tadi diseminasi yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 yeay.
kalian tertib dalam menjalankan pembelajaran di dalam kelas. Oke, hari ini ya, Bu Ita akan membagikan ya. Ini ya, saya akan membagikan setiap anak akan mendapatkan ini ya. Setelah itu nanti kamu tuliskan kira-kira menurut kalian ya, menurut kalian keyakinan kelas apa yang cocok untuk kelas kita, yang baik untuk kelas kita ya. Jadi itu nanti tidak hanya berguna untuk satu anak tapi untuk satu kelas. Dan setelah kalian menulis keyakinan kelas ini ya, nanti kalian tempelkan di sini anak-anak ya, yang sudah disiapkan Bu Guru ya. Nanti yang sebelah sini warna kuning, pink, hijau, sebelah sana nanti warna kuning lagi boleh. Bisa? Bisa. Oke. Nanti kamu lihat jawaban punya teman kalian ya, biar tidak sama ya. Nanti kalau sama bisa dicopot diganti dengan jawaban yang lain. Jelas? Oke, dulu bagikan dulu ya satu-satu. 5 dari 10 ya. 6 7 8 kemudian yang warna pink 5. Yang warna pinknya ada 5. Kemudian warna hijaunya juga 5. Oke. Sekarang tugas kalian menuliskan ya, apa pendapat kalian, kira-kira keyakinan kelas apa yang bisa digunakan untuk kelas kita. Oke, mulai menulis. Setelah menulis, langsung ditempelkan di sini anak-anak ya.
Bagaimana? Mendapatkan sanksi. Kira-kira apa sanksinya? Membayar denda. Gimana? Setuju? Setuju.